jargon. Sebenarnya sama aja. Di revolusi 3.0, revolusi 2.0, revolusi 1.0 itu jargon semua. Tentu di masing-masing jargon itu ada teknologi yang berperan. Nah, di teknologi 4.0 ini tentu teknologi yang paling banyak berperan adalah tentang jaringan komputer. Sekarang di sini erat hubungannya dengan Internet of Things, Internet of Everything, dan lain sebagainya. Jadi kita belajar redaksi yang paling depan itu internet. Nah, di industri ataupun di mana saja bentuk kegiatan operasional organisasinya terserah. Yang pasti jaringan komputer ini adalah suatu supporting yang tidak bisa dihilangkan. Nah, bayangkan misal saja ketika jaringan itu menjadi supporting yang sifatnya primary, tiba-tiba pada saat jaringan tersebut digunakan, jaringannya putus. Baik itu putus secara logik ataupun putus secara media komunikasinya. Nah, tentu saja jaringan yang kita miliki di suatu organisasi akan terisolir dengan jaringan yang lain, baik di dalam satu divisi ataupun dengan divisi yang berbeda. Bahkan mungkin kita tidak akan bisa berkomunikasi ke internet. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka kegiatan operasional yang memerlukan resource dari tempat lain itu akan terganggu ataupun terhambat ya. Jadi kayak sekarang ini saja, ketika jaringan kita putus, misalnya ya, putus, ya tentu komunikasi kita via Zoom ini tidak akan terjadi. Ataupun juga pada saat kalian mungkin bekerja nanti di suatu perusahaan, di perusahaan itu tersebut, misalnya mau mengirimkan berkas secara remote dari jarak jauh, tiba-tiba internetnya putus. Putus misalnya dengan hal yang sepele misalnya, jalur link komunikasi yang terlepas. Nah, kita kan biasa ada media komunikasi ya. Di media komunikasi itu terkadang kalau menggunakan kabel, ada aja kabelnya terlepas dari soketnya misalnya. Ada juga kabelnya yang terputus karena dipotong. Ada juga kabelnya atau wireless terganggu misal saja karena environment, karena hujan misalnya, karena badai, karena segala macam lah. Yang menyebabkan transmisi data itu tidak bisa dilakukan. Nah, problem di komunikasi data yang pertama ini, yang pertama yang sering terjadi adalah link komunikasi putus. Terserah itu mau medianya echo, cover, ataupun wireless. Ada aja link ini putus. Jadi bisa dibayangkan misal ketika saya punya, ini saya simbolkan saja ya. Kita punya satu perangkat di sini, kemudian ada intermediate device di tengah-tengahnya, anggap aja router. Kemudian ada intermediate device yang lain, dan pada akhirnya bisa saja kita terhubung ke satu perangkat. Nah, ini misalnya link komunikasi seperti ini. Kita terhubung dengan intermediate device. Kemudian intermediate device yang kita pakai dalam ini router 1 misalnya terhubung dengan router yang berikutnya. Terhubung lagi dengan router yang berikutnya, tapi yang terakhir ini misalnya. Nah, ini sudah terhubung dan komunikasi bisa terjadi dengan baik misalnya. Tapi bayangkan kalau seandainya satu link ini putus. Nah, ketika link ini putus, maka tentu saja host A kita anggap dengan host B tentu akan bisa terjadi. Karena secara fisikal, ini sudah tidak akan bisa mentransmisikan informasi. Nah, seperti ini. Jalan yang dapat kita lakukan ya tentu menghubungkan lagi komponen-komponen ini secara fisikalnya ya. Nah, misalnya tadi insert, kita hubungkan lagi dan tentu link komunikasi akan tersambung kembali. Atau link bagus nih, tapi perangkat tidak berfungsi. Nah, ketika perangkat tidak berfungsi, misalnya yang ini tidak berfungsi, maka akan menyebabkan ketika anggap saja di router 1 mau memforwarding data dari host A ke host B, tentu yang ini tidak akan bisa memforwarding. Jadi misalnya saja ada paket data ini awalnya di generate di A, kemudian dikirim ke router 1 untuk menuju ke host B tentu harus melewati router 2 ya. Nah, bayangkan kalau router 2 ini posisinya
tidak berfungsi. Baik itu karena power cut misalnya, karena dia mati, tidak ada listrik, ataupun misalnya permasalahannya malfunction, tidak berfungsi. Baik dari sisi konfigurasinya ya, ada kalanya malkonfigurasi, ada kalanya power cut tadi, sehingga perangkat ini tidak berfungsi dengan sesuai yang kita harapkan. Akibatnya apa? Ya ketika router 1 taunya kalau mau menuju network ini dia harus lewat sini. Taunya seperti itu. Tapi ketika diteruskan ke sini nggak bisa karena perangkat 2 ini sudah dalam kondisi tidak berfungsi. Akibatnya apa? Maka paket ini yang tadinya harapannya dari A bisa ke B tidak akan pernah sampai ke tujuan. Bisa jadi dari sini akan di drop atau sampai ke sini, tapi karena ini tidak berfungsi juga akan di drop. Nah, akibatnya ketika udah seperti itu, maka mau sampai kapanpun data itu nggak akan pernah sampai ke B. Nah, kalau ibaratnya misalnya saja ini kita anggap internet ataupun branch office misalnya ya, kantor cabang ya, kantor cabang kedua, ini kantor cabang pertama. Nah, kalau kita bicara soal organisasi ya, tentu dari kantor cabang 1 ini nggak akan bisa mengirimkan data ke kantor cabang 2. Akibatnya apa ya? Tentu kalau kita bicara ini bisnis ya, kerugian dari sisi operasional perusahaan. Apalagi kalau sana ini melibatkan bisa saja finansial ya, berhubungan dengan keuangan. Nah, network redundancy ini adalah jalur alternatif untuk infrastruktur komunikasi data. Nah, network redundancy ini digunakan untuk meningkatkan ketersediaan jaringan komputer dalam hal menunjang operasional suatu organisasi. Nah, jika jaringan utama terdapat link yang putus ataupun ada perangkat yang tidak bekerja ya, maka jalur alternatif ini akan aktif tanpa mempengaruhi konektivitas perangkat pada jaringan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita punya ada satu jalur koneksi utama, ada satu lagi jalur koneksi alternatif, tiba-tiba yang utama ini putus ataupun perangkatnya tidak berfungsi, maka network redundancy ini akan memilih jalur alternatif tadi. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, nah, misal aja ya, ini ada router 2.1 misalnya. Nah, ketika ini bermasalah, maka kita bisa secara otomatis mengalihkan jalur komunikasi itu lewat router 2.1 ini. Sehingga dia bisa sampai ke sini. Kalau seandainya melewati ini lagi ya, misalnya router 3. Nah, jadi kalau yang mainnya itu harusnya lewat sini, tiba-tiba karena ini down, atau tadi ya dengan permasalahannya dikirim ke 2.1 dan diteruskan ke 3, kemudian sampai ke kantor cabang kedua atau branch office yang berikutnya. Nah, network redundancy ini dapat diimplementasikan di layer 2 atau layer 3. Jadi kalau kita bicara ini tadi layer 3 ya, karena router ya. Nah, bisa juga diimplementasikan di layer 2. Network redundancy ini akan meminimalisir efek downtime dan layanan yang kita harapkan itu dapat bekerja dengan seperti kondisi yang normal. Nah, jadi kan kalau misal saja coba bayangkan di sini, tiba-tiba router 2 ini koneksinya terputus. Tentu di sini sepersekian detik layanan itu tidak akan tersedia. Karena tahunya router 1 untuk berkomunikasi ke router 2 itu ke kantor cabang 2 itu lewat router 2. Tiba-tiba linknya putus, sepersekian detik komunikasi itu tidak terjadi. Karena router 1 tentu memerlukan waktu untuk merubah alur komunikasi yang tadi dari router 2 melalui 2.1. Nah, downtime-nya ini dapat diminimalisir dibandingkan kalau kita misalnya tidak punya jalur alternatif ini. Jadi kalau ini nggak ada, ini tidak ada, dan ini putus, misalnya ketahuan nih fisikalnya yang bermasalah, maka anggap saja network administratornya ataupun IT supportnya yang ada di lapangan harus memperbaiki link ini. Nah,
Ketika ini diperbaiki tentu waktu ya, minimal dia mengecek ada nggak port yang terlepas, ada nggak kartu jaringan yang misal saja dalam kondisi terdisable. Nah itu lumayan lama biasanya yang berhubungan dengan fisik ini. Atau ketika ini salah konfigurasi, untuk mengembalikan konfigurasinya dalam kondisi yang baik, itu juga lumayan lama untuk memperbaiki link komunikasi ataupun jalur komunikasi tadi. Nah, dengan adanya link tadi, ini bisa diminimalisir. Sehingga end user, ini kita anggap end user ya, ini end user, ini juga end user, itu tidak merasakan dampak ataupun efek dari kondisi yang di luar dari baseline-nya. Nah, jadi baseline-nya ini kan jalur normalnya R1 ke R2, bukan ke R2.1. Tiba-tiba ini putus. Ketika ini putus, tentu ketika pindah ke sini ya. Nah, tadi. Nah, ini tidak terasa, ini nggak terasa adanya perubahan jalur komunikasi. Tahunya kantor cabang bisa berkomunikasi dengan kantor cabang yang lain. Ya, biasanya kalau down-nya hitungan detik, itu nggak akan terlalu disadari ya oleh end user. Jadi kayak sekarang misalnya, saya lagi menggunakan koneksi ya. Nah, ini kan kalian udah pernah dulu mungkin di Jarkom dasar untuk mengetes koneksi, kita pakai ping misalnya google.com ya. Nah, misalnya ping. Terus replay ini menandakan indikator bahwa komunikasi saya dengan servernya Google itu berlangsung dengan baik ya komunikasinya. Nah, ketika jalur utama saya putus, mungkin di sini akan ada RTU, mungkin 1, 2, 3, kemudian ke paket ACNP berikutnya baru replay. Nah, bisa jadi itu ada link redundancy tadi. Bisa jadi ya. Dari sisi saya nggak akan merasakan efek down tadi, karena kejadian penggantian jalur utama ke alternatif tadi cepat prosesnya. Walaupun sepersekian detik ada kondisi down tadi. Nah, kita sebagai end user itu nggak merasakan dampak tersebut. Nah, redundansi ini menyediakan banyak fleksibilitas dalam pemilihan jalur pada jaringan. Redundansi memang memiliki beberapa komplikasi ya yang harus diatasi agar konsep yang kita gunakan itu bisa diterapkan dengan aman. Jadi misal saja yang seperti ini layer 2 redundansi, coba bayangkan ini switch ya. Kalau anggap aja ini adalah jaringan yang konvensional, anggap saja ya jaringan biasa. Jadi di jaringan biasa ini ketika kita gabung seperti ini, ada switch 1, switch 2, switch 3, maka seluruh host yang ada di jaringan ini satu network semua. Nah, coba bayangkan kalau misalnya link ini putus. Maka di sini kalau link ini putus, ini layer 2 ya, kalau tadi yang saya bicarakan adalah layer 3, maka komputer-komputer yang ada di bawah switch 2 dan yang di bawah switch 3 hanya 2 kelompok ini saja yang bisa berkomunikasi. Yang di sini nggak bisa. Yang di bawah sini, yang di bawah switch 1 hanya bisa berkomunikasi dengan komputer-komputer yang ada di bawah switch 1 saja. Jadi misalnya saja di sini ada PC A PC, dan di sini ada B PC misalnya, maka hanya 2 komputer ini aja yang bisa berkomunikasi. Sedangkan PC C dan PC D misalnya, ini nggak akan bisa B dan D karena linknya nggak ada. Nah ini, karena putus tadi, anggap aja linknya ada nih, tapi putus. Atau RJ45 terlepas dari jack konektornya atau jack slotnya yang emailnya ya di sini terlepas. Ketika ini putus, hanya C dan D saja yang bisa berkomunikasi dan F. Nah ini C, D, dan F saja. Yang komputer lain yang ada di bawah sini nggak akan bisa.
Nah, redundansi di layer 2 kita bisa pakai terapan yang seperti ini. Nah, ini. Jadi suite 1, suite 2, suite 3 sama ya topologi yang seperti ini tadi. Tinggal di sini dari suite 1 ke suite 2 di sini kita buat atau kita sediakan dua link ya, link redundansinya. Jadi misalnya pas kita pakai pas Ethernet 01 di suite 1 kita hubungkan dengan pas Ethernet 01 di suite 2, pas Ethernet 02 di suite 1 kita hubungkan dengan pas Ethernet 02 di suite 2. Nah, berarti ini ada dua link nih. Kalau suatu saat misalnya ya, kalau jaringan yang ini tadi ya, mungkin kalau sekarang kita bangun jaringan ini, mungkin nggak akan masalah, nggak timbul masalah. Tapi ketika jaringan ini udah jalan bertahun-tahun, berbulan-bulan misalnya, bertahun-tahun terakumulasi dengan kondisi yang terus berubah-ubah, bisa aja kabel ini bermasalah, bisa aja ya. Nah, sehingga kalau kita buat seperti ini, kalau seandainya yang tadi ya udah selesai, kita setup jaringan, fisiknya udah, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tiba-tiba misalnya, tiba-tiba ada kondisi kabel ini putus. Nah, ya kayak kalian lah, ketika kalian punya charger laptop kan, pada saat pertama kali baru beli, chargernya aman-aman saja. Mau dengan cara seperti apapun kalian mengecas laptop kalian, misalnya ada yang mungkin pada saat mengecasnya agak kasar ya, menyolok ke soket listrik agak kasar dengan cepat, kemudian menyolokkan ke jack charger yang DC-nya ya, juga dengan sembarangan misalnya aman. 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun baru ternyata kabelnya putus di bagian dalam misalnya. Itu banyak yang terjadi di kita biasanya ketika menggunakan elektronik, nggak hanya laptop, HP pun juga sama. Kabel-kabel yang lain juga sama biasanya ketika kita sering menggunakan kabel tersebut. Nah, ini pun juga bisa jadi putus karena memang kualitasnya kurang baik atau karena gangguan alam ataupun karena ancaman dari makhluk hidup lainnya, misalnya seperti tikus, seperti manusia misalnya. Nah, ketika ini putus, kita sudah menyediakan link redundansi tadi, maka komunikasi tetap bisa terjadi melalui jalur alternatif ini. Bahkan terkadang ini dua jalur ini bisa kita ether channel kan. Nah, jadi kalau ada istilahnya kalau di vendor tertentu itu ether channel. Ataupun ada juga istilahnya di bonding. Nah, jadi misalnya kayak ini ya. Ini switch-nya misal saja punya kemampuan transmit datanya 1 giga nih misalnya ya. Per port. Yang ini juga 1 giga. Jadi ketika ini 1 giga kita pakai 2 port, berarti satu port ini juga 1 giga. Ini juga 1 giga. Maka kita bisa mendapatkan kecepatan sekitar 2 giga nih. Karena ini ketika kita bonding ataupun kita gabungkan, kita akan mendapatkan akumulasi ini. 2 giga transfer rate-nya. Ketika putus, transfer rate akan turun jadi 1 giga. Nah, jadi setidaknya walaupun kecepatan turun, ada kepastian dari layanan bahwa layanan tersebut dapat berfungsi dengan seperti normal. Walaupun ada accident yang tidak diharapkan. Nah, ini. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ada masalah kalau di layer 2 tadi. Nah, ini layer 2 ketika kita mengimplementasikan layer 2 redundansi. Yang pertama ada problem dari sisi loop, broadcast room, dan duplikat unicast. Nah, ini tugas saja ya, tugas kalian cari. Kenapa sih loop, broadcast room, dan duplikat unicast ini jadi masalah di layer 2 redundansi? Oke ya. Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Pak. Saya lompat ke layer 3 redundansi. Nah, di layer 3 redundansi ini contohnya seperti ini tadi. Nah, yang saya contohkan di awal tadi.
Jadi bisa saja di satu perangkat tinggal nanti terserah nanti mau posisinya ada di mana bisa. Kayak ini kan kalau kita mau letakkan di atas juga bisa, di atas ini juga bisa, atau di sini juga bisa, seperti yang nanti akan saya jelaskan. Asal perangkat ini di bawah otorisasi kita ya. Otorisasi kita. Biasanya kalau otorisasi kita untuk yang small office, home office itu ketika kita terkoneksi ke ISP. Nah, kayak ini kan, ini ISP A, ISP B misalnya, dia akan men-share layanan ke kita, dan kita tentu menyediakan intermediate device untuk menerima layanan yang mereka miliki. Nah, ketika kita menerima layanan yang mereka miliki, maka di perangkat ini akan ada konfigurasi yang kita terapkan. Di ISP A, kita dengan menggunakan intermediate device ini bisa memperwading data yang berasal dari sini, misalnya bisa kita teruskan ke ISP A ataupun ke ISP B. Nah, ini misal saja skenarionya ini adalah main service-nya ya, layanan utama yang kita pakai untuk melayani end device ataupun host yang ada di jaringan yang kita miliki melalui ISP A. ISP B ini kita pakai sebagai backup misalnya ya. Kita backup sebagai backup kalau seandainya misal saja ISP A ini bermasalah. Nah, biasa ya kalau kita punya dua link seperti ini, banyak skenario yang dapat kita implementasikan. Terkadang selain untuk link redundancy, ini kita juga load balance kan ya, load balancing. Nah, jadi dua ISP ini daripada nganggur, kita gabungkan. Nah, digabungkan jadi load balancing. Tapi ini enggak jadi skop pembahasan kita, load balancing ini. Nih, jadi biasanya ISP A ini yang jadi main ini yang lebih layanannya yang lebih bagus. Misal saja kecepatannya tinggi, kemudian kualitas layanannya bagus, downtime-nya juga rendah, kemudian SLA-nya juga tinggi ya, misalnya ya, service level agreement-nya juga tinggi. Jadi anggap aja ini biasanya yang bandwidth-nya bagus nih, misalnya 1 gigabit per second misalnya ya. ISP backup ini ya tentu karena ini jadi link alternatif yang mungkin jarang kita pakai, biasanya jarang kita menggunakan layanan yang sepremium yang utama. Nah, biasanya ini yang agak kecil, misalnya saja 500 megabit per second misalnya ya. Karena kalau kita berlangganan dua, dengan harga yang sama dan satu ini nganggur kan sayang nggak dimanfaatkan. Jadi kalau dua-duanya kita gabung dengan load balancing tadi. Nah, di sini dengan yang spesifikasi agak rendah, kualitas layannya dibandingkan ISP A, dan ini memang idle, jadi kalau seandainya yang A ini bermasalah, baru yang B ini aktif. Tapi setidaknya, walaupun ada penurunan kualitas layanan yang ketika ini down, ini akan langsung aktif. Nah, tinggal nanti end device yang di sini, misalnya yang biasanya dapat kecepatan yang premium, bisa dibilang seperti itu ya, kecepatan kualitasnya bagus, yang device yang di sini, karena dia menggunakan jalur ini, anggap saja dia maksimalnya ya tentu nggak akan lebih dari sini ya. Nah, yang komputer ini. Tapi setidaknya komputer yang ada di sini tidak bermasalah untuk akses, anggap aja google.com. Karena ada link yang ini. Nah, kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjut. Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa teknik yang bisa diimplementasikan. Yang pertama, kita bisa pakai multi patch out di sini. Jadi di sini kita bisa menggunakan fitur check gateway, recursive gateway, ataupun kita bisa menggunakan routing protokol ya, baik itu yang sifatnya dinamik ataupun yang statik.
Dulu pada saat di Jarkom dasar, kalian udah belajar yang dynamic routing. Dynamic routing ini ketika ada jalur yang down, misalnya di sini, kita udah buat ya tabel routing, ini down, maka secara otomatis, yang ini ya, ini udah down, maka secara otomatis perangkat komputer ini akan melakukan kalkulasi lagi jalur terbaik yang dapat dipakai ya. Itu seperti itu. Nah, tapi persoalannya yaitu kalau seandainya seluruh jaringan tersebut kita yang pegang ya, itu gampang. Tapi kalau seandainya jaringan ini kita sewa layanan yang lain dan tentu saja infrastruktur di atas ini bukan otorisasi kita, maka kita tidak bisa seleluasa ya untuk melakukan rekayasa traffic di infrastruktur yang kita gunakan. Nah, yang ini bisa, tapi ya tentu ada beberapa kondisi yang agak sulit biasanya ketika kita menggunakan jaringan punya orang lain. Nah, kita bisa pakai ini ya, recursive gateway, ataupun juga kita pakai fitur check gateway. Jadi kalau gateway satu mati, pindah ke gateway yang kedua. Nah, jadi kita bisa pakai jalur lebih dari satu ya, pada intinya seperti itu. Nah, ada juga protokol ya. Nah, protokol yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan high availability jaringan, HA ya intinya ya, dengan menggunakan beberapa perangkat router yang dapat saling membackup. Nah, jadi kalau protokol ini ya tentu mirip-mirip seperti yang kita lakukan dulu di routing protokol, tapi ini adalah protokol redundansi. Nah, jadi misalnya seperti ini. Nah, redundancy protokol ini kita menggunakan beberapa router sebagai gateway dari jaringan lokal yang satu segmen. Jadi pada interface redundancy protokol itu akan dipasangkan suatu single IP. Nah, jadi misalnya kayak gini ya. Kalau di sisi jaringan lokal di sini, jadi kalau yang ini putus oke lah ya. Ini bisa diterapkan dengan dengan routing protokol tadi ya, yang ini, yang konsep dynamic routing dan static routing. Tapi kalau yang bermasalah yang ini, nah, misal saja di sini udah dibuat skenario di awal, interface ini punya IP 192, misalnya 168.10.1 misalnya ya ini. Dan di klien ini tentu, oh ya, ini /24 ya. Gateway. Nah ini, misalkan di sisi klien tentu dia memakai IP kalau /24, berarti dari 2 sampai 254 ya, yang bisa dipakai oleh klien ini. Dan di klien, gateway-nya, dia akan gunakan 192.168.10.1. Nah ini, di semua klien yang di sini kan, kalau dia mau ke sini. Kalau ini putus, klien nggak perlu merubah konfigurasi kan, tetap gateway-nya sama, cuman di sini yang nanti bekerja. Dia bisa melakukan fitur check gateway, kemudian recursive gateway. Tapi kalau seandainya yang down adalah yang di sini, maka gateway di sini yang digunakan oleh klien itu sudah tidak ada lagi. Maka ini akan menyebabkan klien-klien yang di sini nggak akan pernah bisa berkomunikasi dengan google.com. Karena ketika klien di sini mengakses www.google.com, tentu nggak satu network ya dengan jaringan lokal di sini ya. Berarti kliennya akan mengirimkan ke gateway, dan gateway di sini udah mati posisinya atau tidak berfungsi, sehingga service ini nggak tersedia. Nah, dengan protokol redundansi tadi, tanpa oh ya, anggap aja di jaringan ini ada satu link lagi yang bisa dipakai untuk berkomunikasi ke sini ya. Nah, misalnya skenarionya seperti ini misalnya. Nah, ada satu lagi yang bisa dipakai. Tapi komputer ini misal saja IP-nya belum di-set. Nah, ini.
belum di set. Nah, kita bisa gunakan IP yang di sini, gateway ini menjadi 192.168.10.1. Nyambung nggak ini? Ketika ini di set ini IP-nya jadi seperti ini. Sehingga host-host di sini dia nggak perlu merubah informasi gateway ini. Karena di router ini akan secara otomatis mengambil alih IP address yang difungsikan sebagai gateway oleh klien. Jadi misalnya saja ketika router di sini down, aja nih awalnya belum masih di sini ya gateway-nya, alamat gateway ini. Ketika ini down, tak misalnya, maka IP gateway ini akan diambil alih oleh router backup ini. Sehingga klien di sini tanpa merasa ada kehilangan perangkat gateway, dia nggak ngerasa bahwa ada kehilangan satu perangkat yang biasa digunakan atau yang biasa melayani host-host yang ada di jaringan ini. Nah, dia langsung pindah ke sini. Nah, di mana ini bisa tahu? Dia bisa tahu bahwa misalnya router utama ini down. Nah, ini biasanya skenario-nya di sini dia akan menggunakan IP address. Jadi anggap saja router di sini dia menggunakan IP address 172.16.10.100 misalnya yang ini ya. Yang ini akan menggunakan 172.10.200 misalnya ya. Kemudian ada satu perangkat lagi yang berfungsi untuk memonitoring, ataupun juga di perangkat ini juga kita pasang bisa. Anggap aja ini fungsi, ada satu perangkat yang akan memonitoring kondisi dua perangkat yang jadi gateway ini. Nah, misalnya perangkat ini. Dia tentu terkoneksi ke jaringan juga ya ke sini. Jadi ketika perangkat ini mati, maka perangkat komputer ini dia akan menginstruksikan gateway backup ini menjadi IP-nya ini. Nah, jadi dia ganti nih secara otomatis alamat gateway akan di setup ke dalam router backup yang kita miliki. Sehingga klien di sini nggak perlu merubah informasi dasar tadi, dia tetap ketika ini aktif lagi, misalnya perangkat router yang utama ini aktif, maka secara otomatis IP gateway ini akan dikembalikan ke sini. Nah, yang kontrol ini bisa di sini, kita bisa sebut ini sebagai controller lah, misalnya. Nah, di sini tentu ada protokol nanti yang terlibat. Toolsnya ada yang seperti HA proxy ya. Oh, sorry, bukan HA proxy, Heartbeat toolsnya. Nah, kemudian ada routing protokol, redundancy protokol yang biasa digunakan di vendor-vendor besar ya, contoh seperti MikroTik ataupun Cisco. Ini saya jelaskan tadi dengan konsep yang Heartbeat tadi ya, dia bisa mendeteksi bahwa ini gateway tersedia atau tidak. Kalau dia tidak tersedia, maka IP gateway dipakai oleh link backup. Nah, atau kita bisa juga pakai protokol redundansi yang punya vendor nih, yang biasa diterapkan di perangkat jaringan, yang biasanya kita tinggal pakai ya. Nah, di sini ada protokol yang namanya VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol. Ada juga satu lagi yang Hot Standby Routing Protocol, HSRP. Nah, ini dua protokol ini paling banyak dipakai. Dua jenis ini memiliki karakter yang berbeda. Satu yang VRRP ini open standard dan ini open source. Dan community bisa dengan bebas memodifikasinya kalau memiliki kemampuan itu ya, kemampuan khususnya kemampuan coding. Kemudian ada yang proprietary, ini punya Cisco. Nah, jadi ini tentu hanya ada di produk-produknya Cisco saja. Nah, ini bisa kita kombinasikan seperti ini nih. Nah, redundansinya. Jadi
dari layer 2 bisa kita buat apa ya, buat redundansi, layer 3 pun juga bisa kita buat redundansi. Jadi misal saja kalau di layer 2-nya putus, di sini putus, putus ya. Link ke sini masih bisa. Nah, link ke sini. Kalau misal ya, misal saja skenarionya ini gabungan ya, redundansi layer 2 sama layer 3. Router 1 kita jadikan main. Nah, main gateway ya untuk sekarang. Ini router 2 kita jadikan backup. Ini saya ganti aja warnanya. Nah, ini jadi backup. Berarti komputer-komputer yang ada di sini ya, komputer ini misalnya ketika dia ingin berkomunikasi dengan host lain yang ada di WAN, sini, tentu jalur komunikasinya ke sini ya. Nah, bisa ke sini, bisa juga lewat sini. Bisa kan? Ada dua. Jadi kalau seandainya link di sini putus, maka yang PC, anggap saja PC Z ini flow-nya ke sini. Ini dia saya sampai ke WAN. Atau kalau seandainya ada skenario lain, yang ini putus, maka komputer Z ini bisa lewatnya ke sini. Nah ini. Ya kalau dua-duanya putus ya ini selesai ya. Nah, semuanya habis linknya. Atau ini ada ke skenario lagi. Ketika misal saja router utama ini down. Nah, maka PZZ ini dia akan menggunakan gateway-nya tetap ya, layer 3, informasi layer 3-nya tetap nggak berubah. Jadi gateway-nya 192.168.0.1 yang di sini. Sehingga yang tadinya 10.0.1 itu dipegang oleh router 1 karena router 1 down, maka 0.1 ini dipakai oleh router 2 IP-nya. Sehingga ketika PZZ mau berkomunikasi ke jaringan lain yang ada di ranah internet ataupun WAN, dia akan diarahkan paket data itu untuk menuju ke sini. Dan pada akhirnya bisa keluar ke jaringan eksternalnya. Itu juga yang ini. Nah, dia ada jalur alternatif yang bisa dipilih untuk layer 2 dan layer 3. Oke. Nah, mungkin itu informasi redundansi protokol ya. Ini tugas tambahan yang tadi. Jadi ini literatur review perbedaan VRRP dan HSRP. Kemudian ini skenarionya. Kalian implementasikan VRRP pada Cisco Packet Tracer ya. Tentu karena ini ini terbalik ya. Jadi VRRP ini di Mikrotik, HSRP ini di Cisco ya. Oke ya. Ini tertukar, jadi ini yang di Cisco Packet Tracer, ini yang di GNS3. Nah, jadi silakan kalian buat topologi yang skenario-nya itu kalian tentukan sendiri, sama seperti tugas sebelumnya juga. Yang penting kalian mengimplementasikan dua teknologi protokol ini. Ya, nggak hanya dua ini saja ya, ada juga protokol yang lain. Selain dengan VRRP dan HSRP. Ada, ini saya ambil contoh dua aja. Jadi kalau misal ya kalian mau mengimplementasikan yang lain boleh, yang penting ya nggak usah dicoret-coret, nggak usah dicoret-coret ya. Yang penting ini ada dua jenis redundansi protokol yang kalian implementasikan. Nah, misalnya saja kalian mau implementasikan yang lain, satu misalnya karena nggak bisa HSRP, ada satu jenis lagi yang redundansi protokol ya. Silakan, yang penting ada dua yang kalian implementasikan dalam bentuk skenario. Nah, jadi topologinya bebas, skenario-nya bebas, yang penting nanti kalian jelaskan di laporan. Oke, itu saja mungkin materi
link redundansi pada hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Garinang. Tadi kan di situ tadi kan ada buat laporan dan video. Itu videonya juga dibikin, Pak? Apa gimana? Iya, videonya juga dibikin nanti. Juga dibikin. Baik, Pak. Berat nggak kalian kalau dibuat video? Durasinya berapa lama Pak videonya? Kalau durasi bebas ya. Kalian yang mengcustom itu kan, yang membuat, intinya buat tutorial bagaimana kalian menyelesaikan tugas tersebut. Oh, Jadi, tutorial dari awal ya Pak? ya kan itu kan ada laporan tadi kan. Misalnya kalian mengimplementasikan VRRP di Mikrotik misalnya. Tentu bagaimana cara kalian mengimplementasikan itu yang kalian dokumentasikan. Nah, jadi intinya ginilah, kalau berat di video buat aja dalam bentuk step by step pengerjaannya. Oh, baik Pak. Ya intinya kayak gitulah. Jadi kalau mau pakai PDF ataupun dokumen silakan. Kalau mau pakai video juga silakan. Ya, kalau ada pertanyaan satu lagi silakan. Ya, kalau tidak ada, mungkin hari ini sampai di sini dulu kita. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.